diperkenalkan. Di sini saya dengan Kak. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Putri Masuda dari jurusan Manajemen Logistik 1 yang berkelepan tempat magang yaitu PT Pandu Swi Sentosa atau Pandu Logistik. Dan halo, kenalin juga, nama aku Satria Aula Ditama, sering dipanggil Aula. Di sini aku merupakan salah satu siswa dengan jurusan Manajemen Logistik SMK Negeri 10 Semarang dan ber-PKL di perusahaan Enceval Putra Mega Trading cabang Semarang, tepatnya seperti itu. Dengan narasumber kami, edisi jurusan Manajemen Logistik. Pertanyaan yang pertama, apa tantangan tersulit yang pernah dihadapi selama magang dan bagaimana cara mengatasinya? Siapa dulu nih? Kak Nabila. Oke, Kak Nabila. Silahkan Kak. Mungkin kalau dari saya itu mungkin cara beradaptasi ya, sama beradaptasi secara sistem. Karena kalau logistik itu kan setiap perusahaan memiliki beberapa macam sistem. Kalau di perusahaan saya itu namanya dashboard. Kemungkinan kalau JNT, JNE, seperti itu kan semuanya hampir sama. Mungkin berbeda dari cara invoice ataupun entry receipt, kredit, dan lain-lain. Ini itu dong. Oke, apa yang dikatakan Kak Nabila tadi tepatnya sangatlah sama sekali dengan apa yang diterapkan di perusahaan saya. Nah, cuma paling perbedaannya itu pada aplikasi yang dipergunakan. Kebanyakan karena perusahaan itu menggunakan aplikasi bawaannya sendiri, seperti software sendiri, jadi tidak menggunakan aplikasi dari perusahaan pihak lain. Seperti itu. Baiklah, pertanyaan kedua, bagaimana tips agar bisa cepat beradaptasi dan lingkungan dan orang-orang di tempat magang? Kalau dari saya mungkin sering ngaco beradaptasi dengan orang-orang pekerja di sana. Mungkin kalau dari sana tuh kayak lebih terbuka. Sebagai anak PKL mungkin kita ngimbangin aja gitu. Bagaimana cara bekerjanya. Oke, kalau dikatakan beradaptasi ya, beradaptasi itu sebuah hal yang dimana setiap manusia harus miliki. Karena kita kan sebagai makhluk sosial juga. Ya, tips dari aku untuk beradaptasi itu kita lebih sering untuk berkomunikasi juga. Jadi kita membuka peluang untuk orang lain berkenalan dengan kita dan kita juga memberikan peluang bagi kita memperkenalkan orang lain. Jadi jangan jadi sebagai manusia yang tertutup seperti itu. Pertanyaan ketiga, skill apa yang paling sering terpakai dan harus dikuasai sebelum masuk ke sana? Kalau aku skill kecepatan dan ketepatan. Karena dalam satu hari itu mungkin sekitaran 1000 lebih resi ya. Itu kan banyak orang. Tapi kalau saya itu paling sekitaran 100-an. Nah itu harus tepat, nggak boleh salah akun, berat, dan kayak ukurannya gitu. Kalau salah itu nanti timbal baliknya ke invoice gitu. Kalau invoice-nya salah, nanti perusahaan nanti bakal kok bisa ini ada ini, padahal ini nggak punya kita. Jadi nggak boleh salah akun. Jadi tepatnya lebih ke ketelitian, ketepatan, dan yang dimana diperlukan tanggung jawab. Karena setiap tugas itu memiliki bobot atau sebuah tanggung jawab yang dengan konsekuensi besar atau kecilnya dilihat dari tugas itu yang mereka berikan. Tuh. Baik, pertanyaan keempat, bentuk proyek apa saja yang bisa diberikan kepada siswa magang? Kalau dari saya itu kan ada 5 divisi. Itu yang pertama ada customer service. Itu tugasnya biasanya kayak menerima telepon untuk pick up order, terus entry pick up, terus penugasan kurir. Kalau itu semua itu doang. Terus kalau sales counter itu lebih ke face to face customer. Jadi kalau ada customer yang datang, kita langsung buatin entry itu langsung di situ. Kalau operasional itu lebih panjang, ada inbound dan outbound. Kalau aku emang inbound karena kan yang di dalam gudang doang. Nah itu lebih ke entry resi dari kurir yang handphone itu aku bawa. Jadi kurir cuma tinggal foto produk atau barang yang dikirim, terus aku bikin resi. Kalau di finance itu bikin invoice, bikin POD yang dikirim ke HO di Jakarta. Nah Jakarta itu yang bikin invoice itu. Coba tadi apa pertanyaannya? Tugas atau proyek apa saja yang bisa diberikan kepada siswa magang? Untuk tugas ataupun proyek apa saja itu bagi aku tergantung di mana seberapa besar resiko yang akan terjadi. Misal bukanlah sebuah kemungkinan jika tugas yang diberikan kepada anak magang itu dengan resiko atau bobot yang tinggi mempengaruhi perusahaan. Jadi mungkin
yang dapat diberikan oleh teman-teman PKL itu yang ringan hingga sedang aja, tingkat resiko ataupun yang dapat dikerjakan. Tuh. Baiklah, pertanyaan kelima, bagaimana alur dan suasana kerja sehari-hari di sana? Kalau aku mungkin suasananya lebih kekeluargaan. Sana kayak seperti keluarga aja sih, banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang emang menganggap anak PKL itu sebagai anaknya. Jadi kayak ya udah nggak ada masalah apapun. Untuk keluarga apa tadi lingkungan ya? Untuk lingkungan sendiri, sebenarnya di sana itu lebih ke karena tepatnya saya sering di bagian admin, jadi tergolong masih kakak-kakak di atas tingkatan kita. Misal dia baru lulus kuliah atau baru lulus SMA maupun SMK, kemudian diterima di perusahaan tersebut menjadi sebuah admin. Jadi yang dibahas ataupun pembahasan kita, cara bicara sekalipun itu masih sama, jadi tergolong akrab dan asik. Saya pertanyaan keenam, kira-kira bisa manajemen logistik nanti magangnya di bidang apa saja? Kalau dari aku saran ya mungkin ada bidang administrasi, terus bidang yang emang logistik banget kayak JNT gitu, JNE atau perusahaan ini atau perusahaan itu juga. Itu sih yang aku saranin. Kalau memang tempat magang, kita sebenarnya dari teman-teman ada keluhan nih. Jadi ada perbedaan antara administrasi perkantoran dengan administrasi manajemen logistik. Jadi pinter-pinternya milih yang nantinya lebih ke logistik ketimbang administrasi perkantoran. Perbedaannya hanya gitu aja. Karena berkas yang nantinya diurus, arsip segala macam itu berbeda dengan perkantoran. Gitu. Berikut pertanyaan ketujuh. Pertanyaan ketujuh, kalau boleh tahu tugasnya apa saja selama kakak magang? Apakah tergolong sulit atau mudah dalam mengerjakan tugas? Tugasmu apa aja, Bil? Kalau tugasku tuh paling entry pick up, menerima kayak telepon, terus bikin POD. POD itu nanti kayak kita sortir nih. Hari pertama kita sortir sesuai AL, MZ, farmasi, kolek. Hari kedua juga sama. Bedanya hari ketiga itu kita susun per customer, per nama, per farmasi itu. Jadi per kategori, terus kirim ke HO. Terus HO udah bikin sekitaran tanggal 5-6, nanti HO ngirim invoice yang udah jadi, kita bikin amplop invoice, kita kirim. Mungkin itu sih. Untuk diriku ya, karena pada ketiga bulan itu kebetulan aku dibagi ke 3 bagian. Untuk yang pertama yaitu menjadi admin entry planning ekspedisi. Jadi itu menjadi admin di bagian ekspedisi yang dimana ada yang namanya faktur, terus delivery order, surat pesanan, ataupun seperti data planning kapan barang itu akan dikirim dan kapan itu terakhir dapat diserahkan ke customer. Tuh, untuk yang kedua terus ada yang namanya admin warehouse. Dari situ kita ngerjain semacam shiplist, receiver ataupun SP. Itu gampangannya kita menyocokkan kode dokumen dengan berbagai macam dokumen tadi untuk menjadi satu, terus dikirimkan ke pihak yang berwenang buat menindaklanjuti itu. Terus yang terakhir itu ada admin retur, yang dapat kita ketahui bahwa admin retur itu kan barang yang ditolak oleh customer yang dikembalikan ke perusahaan. Jadi itu mengurus dari tingkat kerusakan barang itu apakah bisa digunakan kembali ataupun tidak, terus mengurus arsip seperti mencocokkan dengan apa berarti nota dengan surat yang ada di perusahaan mana saja barang yang dikembalikan, jadi kita data satu persatu. Tuh. Baik, pertanyaan nomor 8, apakah selama kakak magang kemarin mendapatkan uang saku Nah, habis mencapai kompensasi gitu? aduh, Kalau dari saya itu dapat mungkin semacam biaya transport dan biaya makan. Kalau dia nggak dapat, sayang sekali nggak dapat. Sorry ya guys, nggak dapat. Terus gimana? Pertanyaan ke-9, kalau dari pengalaman kakak atau informasi yang kakak tahu, perusahaan bidang logistik yang sekiranya memberikan gaji untuk anak magang itu biasanya di mana saja?
Kalau untuk dapat biaya gaji, kita mungkin nggak tahu ya, kan kadang perusahaan itu ada yang dapat, ada yang enggak, itu tergantung perusahaannya sendiri. Tapi kalau mungkin saran bisa punya saya atau punya teman-teman yang lain gitu. Kalau Lebih mengarahkan mungkin perusahaan swasta, swasta ya, bukan yang negeri. kayak sebuah instansi atau pemerintahan gitu. Jadi lebih ke swasta aja. Kalau punya aku tuh swasta, Saya pun swasta, tapi tidak tahu kenapa nggak digaji. tergantung perusahaan. Tergantung, kembali ke perusahaan masing-masing. Dan pertanyaan terakhir, mencari tempat magang kakak itu susah atau tergolong mudah? Kalau Terakhir nih, terakhir Vin. terakhir. Kalau aku sih mudah, karena sebenarnya itu sebuah gak sengajaan. Pas lagi beli motor, terus ada bagian sebenarnya lebih tertarik ke Astra Majapahit. Jadi ibuku tuh tanya ke Astra Majapahit, Astra itu nerima apa enggak nih anak manajemen logistik? Kan mungkin bisa di administrasi atau yang lain-lain. Terus masnya itu malah nyuruh ke Pandu Logistik karena beliau itu kayak ex karyawannya situ. Jadi beliau langsung ngasih nomor SPV perusahaan situ. Langsung saya WA dong, langsung dibalas cepet gitu. Dari tanggapan mereka perusahaan itu langsung bilang ya bisa. Mungkin tunggu beberapa hari lagi diajuin ke Jakarta. Jakarta bilang iya, saya itu langsung. Jadi tergolong mudah sih. Berarti untuk mencari magang kita lebih tepatnya fleksibel, bisa di mana aja. Tetapi memang perlu digarisbawahi karena adanya perbedaan administrasi logistik dengan administrasi perkantorannya. Kalau menurut saya bagi administrasi logistik itu sangatlah mudah, termasuk yang pada perusahaan saya sendiri. Itu kan di saat saya mencari tempat magang itu melalui Google terlebih dahulu. Jadi saya cari kategori tempat magang di daerah Semarang terdekat dari daerah rumah saya. Itu mana saja muncul, terus dari tingkat seperti apa ya, tingkat favorit perusahaan tersebut terkenal atau tidaknya, itu ada semua. Itu tergolong mudah. Tuh, Baiklah, sekian sudah. podcast dari kami. Bertemu lagi di podcast jurusan berikutnya. Dadah!